Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani ya, mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kemudian apa tadi namanya, soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah ini saya kira penting, karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main.
Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Gereja Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25, tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan, Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan, sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau misalnya kaget astagfirullah, ya kan, orang non muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga. Gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan, dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh, karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan nggak ada yang mengucapin begini nih. Orang muslim mengucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan nggak ada. Orang muslim begitu kan nggak ada, nggak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat Lebaran ya, itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu nggak jadi masalah, karena itu berkaitan dengan selama akidah terjaga. Bapak nggak mau ngucapin, ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak wajib sebetulnya. Bahkan Pak, kadang-kadang sikap kita yang baik terhadap non muslim itu kadang-kadang memantik perhatian atau rasa simpati mereka terhadap Islam. Iya kan? Saya pernah kejadian secara pribadi. Ada orang non muslim, orangnya hidup di Tiongkok, seorang TKW waktu itu, orang Kristen. Dia suka nanyanya tentang Islam sama saya, suka saya jawab. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap lemah lembut kira-kira karena agama kita mengajarkan begitu. Kemudian saya itu kadang-kadang ngucapinnya assalamualaikum. Memang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh. Kita ucapkan assalamualaikum selama mereka tidak memerangi kita. Oh, sama orang Israel beda cerita itu, beda cerita. Ini non muslim kita nih di negara tetangga kita yang damai dengan kita. Itu kan hanya basa-basi aja sebetulnya. Gak ada bersangkut pautan dengan akidah. Kadang-kadang saya ucapin assalamualaikum, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu Pak, ucapan salam saya itu secara tidak sadar membuat dia bertanya-tanya, Pak, kok Bapak mah beda sendiri ya? Katanya kan kalau orang kafir kayak saya kan gak boleh ucapin salam. Ternyata Islam itu begitu ya. Nah, sudut pandang dia tentang Islam yang dulunya itu kadang-kadang negatif, manakala kita tunjukkan sikap positif kadang-kadang berubah loh. Dari hal-hal yang kita anggap sepele itu. Jadi walhasil Bapak boleh ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu Pak sebetulnya khawatir, takut-takut kita itu bukan cuma ngucapin selamat doang, hadir di acara mereka, masuk ke dalam gereja gitu kan, pelan-pelan ikut gitu loh. Ada dalam kaidah fikih itu namanya saddud dzara'i. Jadi tindakan preventif supaya orang tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang lebih dahsyat, itu boleh diharamkan. Boleh. Kalau memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang akidah, kemudian dikhawatirkan kalau ngucapin selamat itu nantinya dia ikut-ikutan gitu loh. Pelan-pelan jadi bagian dari sana, diharamkan. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim, kepada kalian
Anilladzina lam yuqatilukum fiddin, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Kita orang-orang non muslim sekitar kita kan damai sama kita, nggak memerangi agama kita, nggak memerangi kita, nggak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan nggak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan nggak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi hukumnya boleh selama itu tadi, selama akidah terjaga dan tidak ikut-ikutan, apalagi menggunakan simbol-simbol agama khusus mereka, salib misalnya gitu ya. Itu bagian dari bir, bagian dari perbuatan baik dalam interaksi sosial. Ini bukan hal yang aneh Pak di Mesir, serius. Di ulama Azhar itu biasa sekali itu. Bahkan mereka itu datang dengan jubahnya, bahkan diliput di koran-koran itu, melihat salaman dengan Babat Theodors, dengan siapa lagi itu yang sekarang itu nama pendeta Kristen Koptiknya itu lupa saya. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi Pak di tengah konflik Timur Tengah yang ya seperti Bapak tahu ya. Kadang-kadang kita perlu merekatkan ikatan persaudaraan kemanusiaan dengan orang. Ya tapi kalau orang kayak kita nih, orang kayak saya yang nggak punya teman Kristen banyak, yang nggak punya tuntutan untuk mengucap, ya ngapain gitu loh. Ngapain soal-soal selamat Natal ya? Kalau kita punya tuntutan, kita punya atasan orang Kristen, ya anggap itu sebagai penghormatan sosial, nggak jadi masalah. Itu Pak ya, bisa dipahami, bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah Buya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya, saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya, Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi, adanya kewajiban. Misalnya tetangga sakit kita wajib ngasih, bukan dalam irama toleransi, wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar kita wajib ngasih makan, bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini, toleransi itu begini, kalau Anda itu acara Hari Raya Idul Fitri rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk ucapkan selamat Hari Raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar, biarpun orang Nasrani. Anda nggak boleh, Anda orang muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernur yang muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda maksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah maknai toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita enggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Enggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, enggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Enggak ngucapin pun enggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa.
Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk mengikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa. Kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini seperti itu sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.